Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas satu kisah menyedihkan di mana seorang wanita muda dikhianati oleh teman semasa kecilnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. People are a lot higher up than us who are making decisions. And, I don't. yeah. Cause now, when you say you're going to take my phone, now I feel like you're blaming me. No, we haven't blamed, mate. We haven't once since we've been sat in this car. I think your dad can vouch. We haven't once blamed you for anything. All we've done, we've been told by our bosses that we need to take us on the to take on the scene, where it's gone, the route. So have a drive of the route. And we are literally just following those instructions. And I know you've got a lot of questions. I know your parents have probably got a lot of questions. But and I think it's obvious when I say that we've been with you, so I can't answer those questions because we've been sat in the car. Kylie Bunker adalah seorang wanita muda yang cantik dan pintar. Walaupun tubuhnya kecil, tetapi dia memiliki mimpi yang besar untuk masa depannya. Sayangnya semuanya itu harus terenggut dengan cara yang tragis. Di tanggal 18 September 2019, Kylie dan temannya Monique sudah sangat bersemangat. Mereka berdua sudah merencanakan acara hari itu dari jauh-jauh hari. Mereka berdua sudah berdandan cantik dan akan pergi untuk merayakan hari ulang tahunnya Kylie. Kylie baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-20 dan mereka akan merayakannya dengan melihat konser musik di Birmingham. Di pukul 10 malam, setelah konser itu selesai, Kylie dan temannya menuju ke klub malam Snobs. Salah satu teman mereka yang bernama Wesley Street juga akan ikut bergabung di klub malam itu. Setiba Wesley di sana, mereka bertiga masuk ke dalam dan bersenang-senang bersama. Terlihat dari rekaman CCTV, Kylie menari dan terlihat sangat bahagia. Mereka berpesta hingga keesokan paginya dan baru di pukul 2:40 dini hari, ketiganya memutuskan untuk pulang dan mencari taksi untuk bisa menuju ke rumahnya Monique. Di sana Kylie sempat berganti baju pesta dengan baju yang lebih nyaman untuk dipakai, karena dia akan berjalan kaki untuk pulang ke rumahnya. Monique meminta Kylie untuk menginap saja di rumahnya, tetapi Kylie menolak dengan mengatakan kalau dia ada wawancara kerja di siang harinya. Saat itu di pukul 4 pagi langit pun masih gelap dan Kylie masih harus berjalan kaki sekitar 20 menit, dia baru bisa sampai ke rumahnya. Monique masih merasa khawatir dan dia sekali lagi mengajak Kylie untuk tidur saja di rumahnya. Namun Kylie menolak dan mengatakan untuk jangan khawatir karena Wesley akan mengantarkannya pulang. Kylie merasa aman dengan Wesley karena mereka sudah berteman sejak kecil. Beberapa saat setelah Kylie pulang, Monique mengirimkan pesan ke Kylie, menanyakan apakah dia sudah sampai di rumah. Namun dia tidak mendapatkan jawaban apapun. Kemudian Monique mengirimkan pesan ke Wesley, menanyakan apakah Kylie baik-baik saja. Wesley membalas kalau dia meninggalkan Kylie di kotak telepon umum yang berjarak 5 menit dari rumahnya. Dan kemudian dia pulang ke rumahnya sendiri dan pergi tidur. Di tanggal 19 Mei, ibu Kylie masuk ke rumahnya untuk melihat keadaan putrinya. Namun putrinya itu tidak ada di dalam kamarnya. Ibunya menjadi panik dan mencoba memposting di Facebook, menanyakan apakah ada yang mengetahui keberadaan putrinya. Kylie masih tetap tidak diketahui keberadaannya hingga waktu wawancara kerjanya dia, dan ibunya juga semakin panik. Dan di pukul 5 sore, ibu Kylie melaporkan hilangnya putrinya itu ke polisi. Orang tua Kylie tentu saja menanyai Wesley karena dia adalah orang terakhir yang bersama dengan putri mereka. Wesley memberitahu ayah Kylie persis seperti dia memberitahu Monique. Dan dia juga mengatakan kalau dia menyesal telah meninggalkan Kylie seorang diri di sana, berpikir kalau dia akan aman-aman saja. Wesley juga menemui Monique dan dia protes kenapa semua orang sepertinya menyalahkan dia atas hilangnya Kylie. Polisi mulai menanyai semua teman dan keluarga Kylie
Dan khususnya untuk Wesley, polisi meminta untuk melakukan reka ulang saat dia menemani Kelly pulang di hari itu. Saat perjalanan itu, Wesley duduk di kursi belakang mobil polisi, dan polisi menyadari kalau ada sedikit yang aneh darinya. Kemudian polisi meminta untuk memeriksa ponselnya, dan Wesley terlihat semakin tidak nyaman. Wesley akhirnya tetap memberikan ponselnya itu ke polisi, namun dia memberitahukan PIN yang salah. Seorang penuntun anjing dan anjingnya menemukan sebuah ransel di sebuah taman yang berisi berbagai macam barang dan pakaian wanita. Ransel itu pun diserahkan ke polisi dan diketahui kalau itu adalah ranselnya Kelly. Paman Kelly yang mengetahui penemuan itu langsung menuju ke taman itu juga. Dia memutuskan untuk melakukan pencarian di area itu dengan membawa senter. Dia berkeliling ke arah semak-semak. Dan tiba-tiba dia melihat seperti ada kilauan yang mengenai matanya. Kilauan itu berwarna merah dan dia menyadari kalau itu berasal dari gelang. Saat mendekat dia melihat rambut berwarna coklat yang panjang dan dia pun mulai menjerit. Tubuh tak bernyawa Kelly ditemukan oleh pamannya sendiri. Tubuh itu ditemukan dalam posisi menghadap ke bawah dan tersembunyi di balik tumpukan ranting di Taman Wigginton. Terlihat legging yang dikenakannya dalam keadaan ditarik ke bawah sampai ke pergelangan kakinya. Wesley ditangkap dan dibawa ke kantor polisi di mana dia terlihat sangat tenang di sana. Dia bahkan sempat meminta makan dan terlihat berbincang dengan petugas polisi di sana, mengatakan kalau dia mengalami hari yang buruk. Dari rekaman CCTV di klub rugby di dekat lokasi ditemukannya tubuhnya Kelly, di pukul 4:20 di pagi hari, terlihat Wesley dan Kelly berjalan melewati taman di sana. Rekaman itu membuktikan kalau Wesley berbohong saat dia mengatakan kalau dia meninggalkan Kelly di kotak telepon umum, karena itu berada di arah yang berlawanan dengan klub rugby ini. Polisi mencoba untuk melacak GPS dari ponselnya Wesley, dan dari situ polisi mengetahui kalau Wesley masih berada di dalam taman itu hingga pukul 6 di pagi hari, dan setelahnya baru dia pulang ke rumahnya. Dia juga terlihat beberapa kali kembali ke taman itu hingga pukul 10 pagi. Hal itu dilakukannya untuk menumpuk ranting di tubuhnya Kelly dan memastikan kalau itu tidak bisa ditemukan. Ada seorang saksi yang menyatakan kalau dia melihat Wesley beberapa kali di taman itu di tanggal 19 Mei. Polisi kemudian memberitahu Wesley kalau mereka telah menemukan tubuhnya Kelly. Menanggapi informasi itu, Wesley kembali berbohong. Dia mengatakan kalau di hari itu dia sangatlah mabuk dan tidak bisa mengingat kalau dia bisa berada di taman itu bersama dengan Kelly. Dia hanya ingat kalau mereka berdua sangat mabuk dan Kelly menawarkan untuk membopong dirinya. Dan karena keberatan, Kelly pun terjatuh dan kepalanya terantuk tanah. Namun dari hasil pemeriksaan postmortem, penyebab kematian dari Kelly adalah cekikan di lehernya. Dan juga telah dibuktikan kalau Kelly mengalami pelecehan seksual. Dan dari bukti DNA yang diambil dari tubuhnya sama persis dengan DNA-nya Wesley. Di baju yang dikenakan Wesley juga ditemukan DNA-nya Kelly. Dengan segala bukti yang ditemukan, Wesley masih terus-menerus merubah ceritanya dengan mengatakan kalau hubungan seksual yang terjadi itu karena mereka berdua sama-sama menginginkannya. Wesley merubah pernyataannya itu hingga 4 kali. Ahli forensik memberikan bukti yang menyatakan kalau tubuh Kelly terdapat ratusan luka baret dan juga ada luka memar di tubuh dan di mukanya. Bibir bagian dalamnya juga ada luka yang cukup dalam dan ada pendarahan yang terjadi di dalam mulut dan di matanya. Wesley menjadi tersangka utama dalam kasus ini dan beberapa wanita muda maju sebagai saksi menyatakan kalau mereka pernah mengalami pelecehan seksual dari Wesley juga. Dan dalam persidangan itu, Wesley menyatakan kalau dia tidak bersalah atas tuduhan pelecehan seksual itu. Wesley mengklaim kalau di hari itu saat berjalan di taman, Kelly tiba-tiba merayu dirinya dan menanyakan apakah dia mau melakukan hubungan seksual dengannya. Wesley pun menjawab iya, dan mereka berdua menuju ke bawah pohon, dan saat mereka berciuman, tiba-tiba tubuh dari Kelly menjadi lemas dan jatuh ke tanah. Dan saat Wesley memeriksa nadinya, dia tidak dapat merasakan denyut apapun.
dan dia yakin kalau Kelly telah meninggal dunia. Wesley menjadi ketakutan dan panik dan kemudian menyeret tubuh itu dan menyembunyikannya di bawah ranting pohon. Dengan segala bukti yang memperlihatkan kebohongan dari Wesley, juri hanya membutuhkan waktu 8 jam saja untuk berdeliberasi sebelum menyatakan Wesley bersalah di tanggal 5 Agustus 2020. Hakim mengatakan kalau Wesley dijatuhi hukuman seumur hidup dengan minimal 30 tahun atas perbuatannya. Hakim juga menyatakan kalau setelah itu Wesley bisa bebas bersyarat asalkan dia dinilai tidak berbahaya lagi bagi komunitas. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!